Oke, kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Di sisi lain, tempatnya di ruang raja, Seol Chun-sang sedang mengingat masa lalunya yang berkaitan dengan sang kakak Lord sebelumnya. Menurutnya, ambisi sang kakak terlalu lemah. Oleh sebab itulah ia lebih memilih untuk menyingkirkannya. Tapi tiba-tiba seseorang yang mengenakan baju hitam pun menyelinap ke dalam ruangannya. Lalu Lord berkata, "Berani-beraninya kau, ini adalah istana raja. Apakah kau ingin mati?" Lalu sosok tersebut pun berkata, "Mati katamu? Jika itu adalah ancaman, itu tidak berguna bagi kami." Ya, sebenarnya Lord sendiri sudah paham benar bahwa para pengikut sekte iblis yang fanatik tidak takut untuk mati. Mereka adalah sekumpulan orang gila. Ya, walaupun awalnya Chun Sang mengira jika bekerja sama dengan mereka adalah pilihan terbaik, tapi ternyata harga yang harus dibayarkan terlalu mahal. Sosok tersebut pun berkata, "Tuan istana, Anda terlambat memberikan kabar." Lord pun menjawab, "Apakah kau lupa kami memiliki tamu?" Sosok tersebut kembali berkata, "Itu bukanlah sebuah alasan. Dan yang terpenting saat ini sang uskup memerlukan kristal es yang lebih banyak lagi." Mendengar kata-kata uskup membuat Chun Sang gemetar. Karena jika dibandingkan dengan orang gila biasa dari sekte iblis, uskup merupakan sosok yang sangat mengerikan. Sebenarnya Lord sudah memberi alasan bahwa menggali kristal es bukanlah perkara yang mudah. Tapi anggota dari kultus iblis itu tidak mau tahu. Dan jika mengabaikan apa yang diminta oleh uskup, maka nyawa adalah taruhannya. Karena mereka telah bersusah payah membantunya untuk mendapatkan posisinya saat ini. Jadi mau tidak mau Lord harus menuruti keinginan mereka. Dan setelah utusan dari kultus iblis itu pergi, Lord pun memukulkan tangannya ke dinding sampai hancur. Ya, awalnya ia ingin menjadi raja agar tidak terkekang oleh kakaknya, tapi ternyata bayang-bayang dari kultus iblis malah menghantuinya. Di sisi lain, setelah menjelaskan beberapa hal kepada Bang Pyo, pimpinan atau penanggung jawab pertambangan, Bang Pyo masih hampir tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh Song Won, yaitu fakta bahwa Chung Myun bertanya berapa banyak kristal es yang harus ia dapatkan agar para pekerja bisa beristirahat. Tentu saja sebagai penanggung jawab pertambangan, Bang Pyo sangat mengetahui betapa sulitnya mencari kristal es. Tapi dengan santainya seorang tawis muda di hadapannya bertanya berapa banyak yang butuh ia cari. Bang Pyo berpikir jika ia adalah pemuda gila yang tidak tahu tempatnya. Bahkan menurutnya jika ia menunjukkan mayat para pekerja yang telah mati, ia yakin pemuda tersebut akan ketakutan. Tapi pada akhirnya ia pun menjawab, 10. Jika kau berhasil mendapatkan 10 kristal es, aku akan membiarkan mereka beristirahat. Mendengarkan kata 10 membuat Chung Myun sedikit terkejut. Kenapa? Karena itu adalah jumlah yang terlalu sedikit. Chung Myun bahkan menanggapinya dengan santai. Apa? 10 saja? Melihat ekspresi Chung Myun tentu saja membuat Bang Pyo sedikit jengkel. Ia berkata, apakah kau tahu selama musim semi sampai dengan musim dingin kami hanya berhasil mendapatkan 20 kristal es, yang artinya mendapatkan 10 dalam waktu singkat itu adalah sesuatu hal yang bisa disebut mustahil. Tapi tentunya bukan Chung Myun. Jika ia mundur begitu saja, Chung Myun berkata, jadi jika hanya 10, bisakah kita bertaruh? Bang Pyo hampir tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Setelah menjelaskan beberapa hal, ia mengira jika Chung Myun akan mundur, tapi ternyata tidak. Ia malah mengajaknya bertaruh. Oleh sebab itulah Bang Pyo kembali berkata, baiklah jika begitu, kalau kau bisa mencari 5 saja sebelum makan siang berakhir, maka aku akan membiarkan mereka semua beristirahat sampai
sampai kapanpun itu, dan juga bahkan akan memberikan makanan juga minuman. Mendengar hal tersebut, Chungmyun kembali berkata, baiklah, setuju, mari kita melakukannya. Di sisi lain, para penambang yang merupakan tawanan terlihat sangat khawatir dengan apa yang dikatakan oleh Chungmyun. Tentu saja itu berdasarkan pengalaman mereka yang sangat sulit untuk mendapatkan hanya satu kristal es saja. Begitu juga dengan murid-murid Gunung Hua. Bahkan Yongjun sampai berkata kepada Baekjun, senior, apakah kita harus menghentikannya? Baekjun pun menjawab, menghentikan siapa? Apakah penatua? Yongjun kembali berkata, bukan, tentu saja Chungmyun. Lalu Baekjun menanggapi, apakah kau serius dengan perkataanmu? Jika kita bisa menghentikannya, itu bukanlah Chungmyun. Bahkan Hayeon setuju dengan perkataan Baekjun dan mengatakan jika Yeonjung sudah ahli dalam membuat candaan. Di sisi lain, karena Chungmyun dan juga Bang Pyo sudah sepakat, Chungmyun kembali berkata, baiklah, karena kau sudah setuju, aku harap kau tidak menarik kembali kata-katamu, dan seluruh kristal es yang kami tambang akan kami beli dengan setengah harga. Bang Pyo menjawabnya dengan santai, tentu saja, apalagi itu juga sudah disetujui oleh Lord. Setelahnya, murid-murid pun bertanya kepada Chungmyun, Chungmyun, jadi apa rencanamu? Chungmyun pun menjawab, tentu saja, kita hanya perlu berlari dan menghancurkan, karena begitulah Gunung Hua. Mendengar perkataan Chungmyun, perlahan satu persatu murid-murid Gunung Hua pun mulai setuju. Apalagi dibandingkan dengan menggali segala sesuatu yang pernah mereka lewati lebih berat. Tapi ekspresi murid-murid mulai berubah tak kala Chungmyun berkata, apakah kalian bodoh? Kita tidak bisa melakukannya begitu saja. Cari dulu di mana letak kristal es, barulah kita menggalinya. Karena jika hanya menggali sembarangan, itu akan memakan waktu yang banyak dan juga menghabiskan banyak tenaga. Murid-murid Gunung Hua bertanya bagaimana cara mencari kristal es di tempat yang sangat luas ini. Dan Chungmyun pun menjawab, tenang saja, aku punya cara tersendiri. Ya, Chungmyun pun mulai menyentuh dinding tambang untuk merasakan di manakah letak kristal es berada. Jika itu orang biasa, tentu saja akan sulit untuk melakukannya. Tapi Chungmyun memiliki energi Qi paling murni di dunia, dan itu akan beresonansi dengan energi murni dari kristal es. Tapi sayangnya, itu tidak semudah apa yang dipikirkan oleh Chungmyun. Ia bahkan sampai terlalu banyak menyerap yin Qi dan hampir membekukan tubuhnya. Murid-murid Gunung Hua juga nampak khawatir, tapi mereka sabar menunggu hingga pada akhirnya Chungmyun pun merasakan sesuatu. Tubuhnya bergerak dan berkata, di sini. Murid-murid Gunung Hua pun mengejar Chungmyun. Mereka bertanya, apakah kau yakin di sini? Chungmyun menjawab, ya, aku merasakannya di dalam. Tapi saat Chungmyun menjelaskan setidaknya itu berada 90 meter di dalam, membuat murid-murid Gunung Hua lesu. Bahkan seseorang berkata, tidak bisakah kita menggalinya nanti saja? Ya, walaupun murid-murid Gunung Hua kuat, telah melakukan pelatihan neraka, tapi es puluhan ribu tahun yang menjadi dinding tambang bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihancurkan. Tapi karena Chungmyun memaksa mereka, mau tidak mau, murid-murid Gunung Hua pun mulai menggali. Tapi sayangnya, setelah sekian lama, mereka hanya bisa menggali sampai beberapa meter saja. Ya, ternyata itu bahkan lebih sulit dibandingkan dengan apa yang mereka kira. Hingga pada akhirnya, dari belakang murid-murid Gunung Hua, Hayeon pun muncul dan berkata, murid, tolong mundur ke belakang. Jika kalian hanya bisa melakukan itu, setidaknya kita butuh 10 hari untuk bisa menggali sampai ke tujuan. Jadi biarkan aku mencobanya. Tentu saja murid-murid Gunung Hua paham dengan perkataan Hayeon, dan mereka juga percaya. Ya, walaupun Hayeon terkadang diabaikan, tapi mereka juga tidak bisa melupakan fakta bahwa Hayeon merupakan yang terkuat kedua di sana setelah Chungmyun.
Ia pun mulai memasang kuda-kuda. Aura biru menyelimuti tubuhnya. Lalu tiba-tiba tinju ilahi arahat. Ya, itu adalah salah satu tinju terbaik yang dimiliki oleh sekte Shaolin. Hayon pernah menggunakannya saat bertarung melawan Chungmyun dahulu. Dengan tinju tersebut, seluruh tambang pun mulai bergetar. Tepat setelah melemparkan tinju arahat, Hayon pun berteriak, "Sekarang, gali!" Ya, murid-murid Gunung Hua pun kembali menggali dan itu memudahkan mereka dalam proses menggali. Tidak bisa dipungkiri, dalam hal menghancurkan tinju arahat ataupun teknik Shaolin memang tidak ada duanya. Itu bahkan mengejutkan semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Mereka tidak pernah berpikir ada seseorang yang menggali dengan cara seperti itu. Tinju arahat digunakan oleh Hayon beberapa kali dan setiap kali menggunakannya, tambang selalu bergetar. Tentunya itu membuat Song Won khawatir. Banyak orang bertanya-tanya, apakah biksu itu adalah murid dari Shaolin? Dan jika ia sudah sekuat itu, lalu sekuat apakah naga ilahi Gunung Hua? Tapi yang terpenting dari itu adalah jika terus dilanjutkan ada kemungkinan mereka akan mendapatkan kristal es. Tapi Bang Pio pun menjelaskan, tenang saja, tidak perlu khawatir. Apakah menurutmu menggali atau mencari kristal es begitu mudah? Jika demikian, dari dulu kita sudah memperoleh banyak. Ya, walaupun mereka bisa menggali dengan cara yang berbeda, tapi jika terlalu mengeluarkan kekuatan berlebihan, mereka tidak akan mendapatkan kristal es karena mungkin kristal es tersebut akan hancur terlebih dahulu terkena serangan yang besar. Tapi sayangnya perkiraan mereka tidak benar-benar terjadi karena di sana masih ada Chungmyun. Saat mereka ingin menggali kembali dengan cara yang barbar, Chungmyun pun menghentikannya. "Berhenti! Apakah kalian ingin menghancurkan kristal esku? Biarkan aku yang melakukannya selanjutnya." Ya, perlahan Chungmyun pun mengeluarkan pedangnya dan menggali dengan sangat hati-hati. Hingga pada akhirnya Chungmyun pun benar-benar berhasil menggali kristal es dengan sangat sempurna. Senyum lebar nampak di wajahnya. Ia pun mulai memasukkan kristal es tersebut ke lengan bajunya. Murid-murid mulai memuji Chungmyun dan itu membuat senyumnya lebih lebar lagi. Bahkan Baekjun berkata, "Chungmyun, terkadang kau memang bisa berguna." Lalu Chungmyun menanggapinya, "Ya, sepertinya Dong Ryong sudah besar." Baekjun kembali bertanya, "Jadi, di manakah kristal es selanjutnya?" Chungmyun pun menjawab, "Ya, itulah masalahnya. Ayo, ikuti aku." Dan Chungmyun pun membawa mereka ke terowongan yang dekat dengan tebing. Artinya, jika mereka menggunakan teknik yang sama, maka dinding-dinding goa tersebut akan hancur. Mereka bingung metode apa yang harus dilakukan. Tapi Chungmyun berkata, "Gali saja seperti biasa." Ya, walaupun itu sulit, tapi pada akhirnya seluruh murid Gunung Hua pun tetap melakukannya. Adapun Chungmyun sambil tersenyum licik, ia pun menatap ke arah Bang Pio dan yang lainnya. Lalu ia pun berkata, "Bukankah seharusnya kau mempersiapkan daging, alkohol dan teman-temannya? Berani-beraninya kau bertaruh denganku. Apakah kau ingin mati?" 3 hari kemudian, alangkah terkejutnya Bang Pio karena ia melihat tumpukan kristal es tepat di hadapannya. Kurang lebih itu memiliki jumlah 20, di mana itu adalah jumlah yang bahkan biasanya mereka dapatkan dalam kurun waktu 6 bulan. Tapi entah bagaimana Chungmyun dan murid-murid Gunung Hua hanya memerlukan 3 hari untuk mendapatkan kristal es tersebut. Setelahnya Chungmyun berkata, "Baiklah, seharusnya kau tidak menarik kata-katamu. Biarkan semua orang beristirahat sampai kita kembali ke dataran tengah. Dan jangan lupa juga persiapkan makanan dan juga minumannya." Tentu saja sulit untuk Bang Pio menarik kata-katanya. Tapi ia berbisik sedikit ke arah Chungmyun, "Tolong aku."
Chungmyun pun mendekat. Intinya, jika Bang Pyo terlalu lama memberikan istirahat kepada para tawanan, ia akan mati di tangan Lord. Dan nampaknya Chungmyun memahami maksud perkataan tersebut dan Chungmyun kembali berkata, "Baiklah, biarkan saja mereka beristirahat sampai kita keluar dari tambang ini." Dan Bang Pyo pun setuju dengan penuh kemenangan. Perlahan, Chungmyun pun mulai meninggalkan Bang Pyo. Tapi tiba-tiba Bang Pyo berkata, "Murid, tunggu sebentar, bisakah kau memberitahu kami bagaimana metodemu untuk mendapatkan kristal es dengan mudah?" Dan Chungmyun pun menjawabnya, "Ya, tergantung. Apakah makanan dan alkohol yang kau bawa itu enak atau tidak?" Tak lama kemudian, baik itu makanan dan juga minuman pun mulai tiba. Dan Chungmyun pun berjanji nanti akan memberitahukan bagaimana metodenya kepada Bang Pyo. Tapi sebelum itu, Chungmyun meminta satu hal lagi kepadanya, yaitu agar mereka, pengawas dan juga para pengawal, keluar dari tambang. Itu mengejutkannya. Ia berkata, "Kenapa kami harus melakukan hal tersebut?" Dan Chungmyun pun menjelaskan, "Bukankah kau sudah berjanji agar mereka bisa beristirahat? Dan bagaimana bisa mereka beristirahat dengan tenang jika kalian mengawasinya setiap saat?" Dan pada akhirnya dengan sangat terpaksa Bang Pyo pun setuju dengan perkataan Chungmyun. Itu semua demi teknik yang dimiliki olehnya untuk mencari kristal es. Sebagai penanggung jawab di sana, tentu saja itu adalah hal yang sangat penting. Mau tidak mau, ia bersama pasukannya pun mundur. Ya, walaupun awalnya ada sedikit pertentangan antara dirinya dan para pasukan karena mereka takut para tawanan melarikan diri. Tapi untungnya Bang Pyo menjelaskan bagaimana bisa mereka melarikan diri dengan cuaca dingin seperti ini. Dan keluar dari tambang kristal es saja adalah hal yang sulit. Pada akhirnya semua orang pun meninggalkan Chungmyun beserta para tawanan. Setelahnya, Baekjun pun bertanya, "Chungmyun, apakah tidak masalah jika kau memberikan metode tersebut kepada mereka?" Chungmyun pun tersenyum santai. "Ya, tenang saja. Sebenarnya itu adalah hal dasar. Tapi mereka tidak akan pernah bisa menggunakannya dengan benar." Alasannya sederhana, karena Chungmyun memiliki ki murni yang jarang dimiliki oleh setiap pejuang di dunia. Nah, karena terlalu lama berbincang, tidak terasa seluruh makanan yang tiba sudah membeku. Lalu Chungmyun pun bertanya kepada para tawanan, "Apakah ada tempat di sini yang sedikit hangat?" Seseorang pun menjawab, "Ya, ada suatu tempat yang tidak terlalu dingin." Lalu Chungmyun beserta para tawanan pun pindah ke sana. Setelahnya, Chungmyun pun mempersilahkan para tawanan untuk makan ataupun minum. Tapi sebelum itu, Chungmyun pun menggunakan ki-nya untuk kembali menghangatkan daging dan juga alkohol. Itu adalah teknik yang digunakan oleh Chungmyun untuk menghancurkan atau melelehkan besi dingin. Ya, sebenarnya ki itu terlalu berharga jika harus mendinginkan makanan. Tapi apa daya, itulah satu-satunya cara agar mereka bisa kembali mengkonsumsi makanan yang telah dihidangkan. Chungmyun pun menawarkan para tawanan untuk makan, tapi nampaknya mereka ragu. Hingga pada akhirnya, "Jika kau tidak ingin memakannya, maka aku akan mengambilnya kembali." Chungmyun juga meminta Baekjun untuk menjelaskan hal tersebut kepada para tawanan. Nah, berbeda dengan Chungmyun, tentu saja Baekjun menjelaskannya dengan sangat ramah. Ia meminta agar setiap orang mengkonsumsi makanan yang ada di hadapan mereka dan jangan juga memakan makanan yang masih beku, karena nanti akan Chungmyun hangatkan agar mereka bisa memakannya dengan mudah. Hingga pada akhirnya para tawanan dan juga murid Gunung Hua pun saling bersantap ria. Bahkan Biksu Hayon sampai menyelundupkan alkohol di lengan bajunya. Itu adalah peristiwa yang tidak biasa, karena seringkali Biksu Hayon menolak untuk minum alkohol. Tapi kali ini ia berinisiatif untuk meminumnya seorang diri. Tapi sejujurnya sejak mereka menginjakan kaki di istana,
Murid-murid merasakan jika Haeyeon sedikit aneh setelah bersantap ria. Beberapa orang pun menghampiri Chungmyeon. Mereka langsung membungkuk dan berkata, "Terima kasih. Apa yang bisa kami lakukan kepada kalian sebagai balasannya?" Melihat hal tersebut, Chungmyeon pun berkata, "Ayolah, ini hanya makanan. Jangan terlalu berlebihan. Jika semua orang menunduk hanya dengan makanan, maka semua orang di dunia akan menunduk begitu saja, santai saja. Bahkan orang-orang dari sekte pengemis tidak akan berterima kasih." Setelah mendapatkan makanan gratis dan entah bagaimana, Hong Dae-kun di dataran tengah merasa jika seseorang sedang membicarakannya dan kembali ke istana. Seseorang pun akhirnya berkata, "Sebelumnya, bolehkah aku sedikit bercerita?" Dan Chungmyeon pun tersenyum. Jika itu perbincangan yang menguntungkan, tentu saja. Nah, sebenarnya itulah yang dari tadi ditunggu oleh Chungmyeon. Beberapa saat kemudian, Yeonjung sedang merawat beberapa pekerja yang nampak kondisinya tidak terlalu baik. Mereka terus saja berterima kasih terkait apa yang telah dilakukan oleh murid-murid Gunung Hua, terutama karena ini pertama kalinya mereka mendapat makan dan minuman yang layak setelah bertahun-tahun. Tapi tiba-tiba seseorang pun batuk darah dan Yeonjung pun meminta dirinya untuk istirahat. Ya, Yeonjung melihat jelas bahwa vitalitas mereka menurun drastis. Nampaknya itu adalah hal yang wajar. Walaupun mereka adalah pejuang, tapi jika berada di dalam kondisi seperti itu selama bertahun-tahun tanpa perawatan yang layak, mereka pasti akan menderita dan mungkin pada akhirnya akan mati. Dan setelahnya, Jogul pun mulai terlihat. Ia berkata, "Senior Yeonjung, Chungmyeon mencarimu." Dan pada akhirnya, baik itu Jogul dan Yeonjung pun memerintahkan para pekerja yang kurang sehat untuk beristirahat. Tak lama kemudian, mereka berdua pun tiba di tempat di mana Chungmyeon sedang berkumpul dengan para pekerja lainnya. Dan lagi-lagi mereka masih saja berterima kasih kepada Chungmyeon terkait apa yang telah ia lakukan. Tapi Chungmyeon hanya berkata, "Jika kau ingin berterima kasih, maka mulailah dengan memberikan informasi apa yang sebenarnya telah terjadi di sini." Seseorang pun mulai menceritakan beberapa hal. Lalu pada akhirnya Chungmyeon pun mulai memancingnya. "Jadi apakah kau ingin kami membantu kalian untuk melarikan diri?" Dan ternyata jawabannya tidak. Itu bukanlah apa yang mereka inginkan. Pertama, orang itu mulai memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Yo Sae-hon. Ia merupakan jenderal dari Lord sebelumnya. Tentu saja itu mengejutkan semua orang, karena bagaimana bisa seorang jenderal yang jelas-jelas memiliki posisi tinggi juga mendapatkan hukuman yang sama dengan prajurit biasa. Ia kembali menjelaskan, "Bagaimana bisa kami melarikan diri dengan dantian kami yang disegel? Dan yang lebih penting dari semua itu adalah ini adalah teknik segel yang sangat sekali sulit dimengerti. Jika itu hanya penyegelan biasa, mungkin kami bisa menghancurkannya atau mengatasinya dalam beberapa tahun. Tapi seberapa kuat kami mencoba, segel tersebut tidak pernah terbuka." Dan Chungmyeon langsung menebaknya. "Jadi apakah itu segel dari kultus iblis?" Mendengar hal tersebut, para tawanan nampaknya sedikit terkejut. Mereka berkata, "Oh, kalian juga telah mengetahuinya." Chungmyeon menjawab, "Ya, itu adalah hal yang wajar." Sang mantan komandan kembali menjelaskan, "Lord saat ini adalah iblis. Ia bekerja sama dengan mereka dan itu mengorbankan rakyat. Bukankah kalian telah melihat dinding besar yang memisahkan istana dengan wilayah luar? Itu mengartikan siapapun yang mendukung Lord saat ini, mereka akan diberikan berkah. Adapun mereka yang tidak mendukung, maka istana akan membiarkan mereka begitu saja. Dan tentunya itu sangat berlawanan atau
bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Lord sebelumnya, di mana setiap warga di Istana Laut Utara mendapatkan bantuan dari istana sendiri. Dan itu juga yang membuat banyak warga menderita. Tentu saja murid-murid Gunung Hua langsung memahami karena mereka telah melihat bagaimana kondisi para masyarakat di luar dinding. Chungmyun kembali bertanya, jadi berapa sisa-sisa dari prajurit yang saat ini dijadikan budak? Sang mantan komandan menjelaskan, saat ini hanya tersisa 100. Dahulu ada 2 kali lipat. Tapi karena kondisi yang terlalu ekstrim, satu persatu para tawanan pun mati. Jadi apa yang kalian ingin kami lakukan? Kata Chungmyun. Oh ya, sebelum itu para tawanan bertanya apakah kalian berasal dari dataran tengah, dan Chungmyun pun menjawab, ya kami dari Gunung Hua. Dan sayangnya para tawanan tidak mengenal apa itu Gunung Hua. Ya, itu adalah hal yang wajar mengingat nama Gunung Hua telah menghilang sejak 100 tahun yang lalu. Tapi Chungmyun berkata, tenang saja, kau hanya perlu mengingat nama tersebut karena dalam waktu dekat nama Gunung Hua akan kembali terkenal. Nah, ternyata apa yang para tawanan inginkan itu adalah agar mereka, orang-orang dari Gunung Hua, memberitahukan kondisi Istana Laut Utara kepada orang-orang di dataran tengah, baik itu Wudang ataupun Shaolin, siapapun itu. Dan mereka berharap jika orang-orang di dataran tengah datang membantu mereka. Setidaknya itu adalah harapan yang ingin mereka sampaikan kepada Chungmyun, juga murid-murid Gunung Hua. Tapi sayangnya jawaban Chungmyun tidak memberikan angin cerah sedikit pun kepada mereka. Chungmyun menjawab, jika aku memberitahukan hal tersebut kepada mereka, apakah menurutmu akan ada perubahan? Sontak suasana menjadi sunyi. Chungmyun kembali menjawab, dan apakah kau pikir orang-orang di dataran tengah tidak mengetahui kondisi kalian saat ini? Lalu apa gunanya bagi mereka untuk menolong kalian dan harus mengorbankan nyawa mereka? Intinya orang-orang di dataran tengah tidak akan pernah bergerak jika itu tidak memberikan keuntungan pada mereka. Jadi jika kalian ingin membantu diri kalian sendiri, maka lakukanlah seorang diri. Intinya tidak ada yang bisa menolong kalian selain diri kalian sendiri. Ya, walaupun dantian kalian disegel, tapi lakukan apapun sebisa kalian untuk menyelamatkan diri kalian sendiri. Lalu seseorang pun bertanya, jadi apa yang bisa kami lakukan saat ini? Chungmyun menjawab, pertama, mari kita pancing para anggota kultus iblis keluar karena aku yakin mereka sangat membutuhkan kristal es, dan karena pasokan kristal es terbatas, mereka pasti akan terpaksa menunjukkan jati diri mereka. Tapi pertanyaannya, apakah ada dari kalian yang tahu sebenarnya apa yang diinginkan kultus iblis dari kristal es? Tapi sayangnya bahkan sang komandan tidak mengetahui hal tersebut. Tapi untungnya seseorang di belakang pun berkata, anu, aku tidak tahu apakah ini nantinya akan bermanfaat atau tidak, tapi aku merupakan seseorang yang memberikan kristal es kepada kultus iblis. Aku mendengar sebuah percakapan yang intinya adalah itu berkaitan dengan kebangkitan Heavenly Demon yang kedua, dan itu mungkin akan terjadi 1 bulan ke depan. Mendengar kata-kata tersebut, wajah Chungmyun pun langsung mengeras. Aura membunuh yang sangat kuat terpancar jelas, dan bahkan itu pertama kalinya bagi murid-murid Gunung Hua merasakan aura mengerikan tersebut. Itu adalah tekanan yang kuat dan bahkan hampir membuat semua orang sulit untuk bernapas. Tapi untungnya Baekhyun berhasil membuat Chungmyun sedikit tenang. Walau begitu, Chungmyun masih nampak gelisah dan kesal. Ia bergumam, apa kebangkitan kembali Heavenly Demon yang kedua? Apa yang sebenarnya orang-orang gila itu lakukan? Dan jika demikian, itu artinya mereka tidak memilih Istana Laut Utara karena lokasinya yang jauh, tapi karena memang yang mereka incar adalah kristal esnya. Ini menjadi dilema yang besar bagi Chungmyun. Kehadirannya di Istana Es saat ini, entah itu kabar
kabar baik atau kabar buruk. Mungkin baik karena mereka tiba sebelum Heavenly Demon dibangkitkan, tapi buruknya itu berarti mereka harus melawan bajingan-bajingan tersebut seorang diri. Memikirkannya saja sudah membuat Chungmyun gila. Ia bahkan sampai menjambak rambutnya sendiri. Baekhyun bertanya, "Chungmyun, apakah kau baik-baik saja?" Dan Chungmyun pun menjawab, "Apakah menurutmu aku baik-baik saja? Bagaimana bisa mereka ingin membangkitkan kembali orang gila itu?" Mendengar kata-kata Chungmyun, Jogul pun bertanya, "Tapi apakah bisa kita menghidupkan seseorang yang telah mati?" Ya, sebenarnya itu adalah pertanyaan yang sudah jelas jawabannya, tapi tidak bagi Chungmyun karena ia telah merasakan sendiri bangkit dari kematian walaupun di tubuh orang lain. Dan ia bahkan sempat berpikir berkali-kali, jika dirinya bisa, pasti Heavenly Demon juga bisa. Yang artinya mungkin di salah satu belahan dunia, Heavenly Demon juga sedang mengumpulkan kembali kekuatannya. Chungmyun pun mulai menenangkan dirinya. Ia kembali berkata, "Jadi tujuan mereka mengumpulkan kristal es adalah untuk membangkitkan Heavenly Demon. Tapi apakah Lord saat ini tidak berpikir seberapa mengerikannya Heavenly Demon? Dan jika ia dibangkitkan, maka pertama-tama orang yang akan ditebas kepalanya adalah Lord saat ini." Lalu Baekhyun bertanya, "Mungkin saja Lord saat ini ingin berada di bawah Heavenly Demon." Chungmyun menjawab, "Itu adalah hal yang tidak mungkin. Bahkan Heavenly Demon tidak mempedulikan para bawahannya saat mati. Intinya ia benar-benar orang gila yang tidak peduli apapun. Jadi bagaimana bisa ia peduli dengan seseorang yang ingin bergabung dengannya?" Baekhyun kembali bertanya, "Jadi jika demikian, bagaimana bisa orang-orang dari kultus iblis bersumpah setia?" Setelah menjelaskan beberapa hal, pada akhirnya hanya ada satu kesimpulan yang ada di kepala Chungmyun, yaitu satu-satunya cara untuk membangkitkan kembali sang Heavenly Demon ada di tangannya, yaitu kristal es. Walaupun Baekhyun menyarankan tidak perlukah kita menggali kristal lebih banyak lagi, tapi Chungmyun menjelaskan tidak perlu karena saat ini seluruh kristal es yang ada di sekitar sudah dikumpulkan sepenuhnya oleh Chungmyun. Dan jikapun masih ada yang tersisa, itu terletak di bagian paling bawah. Ekspresi Chungmyun perlahan berubah. Ia nampak tersenyum tapi juga terlihat gelisah. Alasannya sederhana, karena apa yang ada dicari oleh orang-orang gila dari kultus iblis ada di tangannya, maka pastinya ia akan menjadi incaran. Apalagi mereka juga memiliki seorang uskup yang tentunya tidak akan mudah untuk dilawan. Di sisi lain, Lord Sel Chung Sang baru saja mendapatkan informasi dari penatua pertama yang intinya seluruh kristal es telah digali atau dikumpulkan oleh murid-murid Gunung Hua. Tentu saja itu membuat dirinya sangat terkejut karena mereka bisa melakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh orang-orangnya selama beberapa bulan. Ia nampak sangat dilema karena sebelumnya telah memberikan izin dan juga bahkan telah berjanji untuk memberikan kristal-kristal yang digali oleh tangan mereka sendiri. Lalu penatua pertama berkata, "Jadi apa yang harus kita lakukan, Lord? Aku takut mereka menggila tak kala mendapatkan informasi jika kita tidak memiliki kristal es lagi." Lalu dengan kesal Lord berkata, "Sudah kubilang, apakah kau pikir aku takut kepada mereka?" Tapi pada akhirnya memang tidak bisa dipungkiri saat penatua pertama berkata sesuatu tentang uskup itu juga membuat nyali Lord menciut. Hingga pada akhirnya suatu keputusan ekstrim pun dibuat. Awalnya penatua memberikan saran bagaimana untuk membunuh mereka, tapi Lord berkata itu tidak mungkin bisa dilakukan. Kenapa? Karena mereka menghilang, maka orang-orang di dataran tengah akan curiga dan pada akhirnya mereka akan datang ke istana untuk mengeceknya secara langsung. Jadi satu-satunya cara yang bisa ia lakukan adalah mengambilnya secara paksa. Oleh sebab itulah Lord memerintahkan bawahannya untuk menangkap orang-orang dari Gunung Hua. Perlahan informasi tersebut pun mulai berpindah
dari satu orang ke orang lainnya. Hingga tiba-tiba seseorang tak terduga pun mendengar informasi tersebut. Ya, itu adalah penatua kedua. Ia pun bergumam, "Aku mendengarkan sesuatu yang sangat penting." Dan setelahnya ia pun mulai pergi tak kala mendapatkan informasi tersebut. Dan anehnya, ia bukannya pergi menuju ke dalam istana, tapi malah keluar istana. Dan ternyata yang dituju adalah markas kultus iblis, di mana di dalam perjalanannya ia berkata, kelahiran kembali sang Heavenly Demon yang kedua. Di sisi lain, nampak Chung Myun masih sangat khawatir, gelisah dan juga bingung dengan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Terlalu banyak yang ia pikirkan, terutama jika itu berkaitan dengan kebangkitan sang Heavenly Demon. Bahkan Chung Myun sempat berkata, apakah kita perlu menghancurkannya saja? Yang dimaksud tentunya adalah kristal es. Tapi Baekhyun berkata, kau ingin menghancurkannya? Itu adalah barang yang sangat berharga. Dan bagaimana dengan Raja Nokrim? Bukankah kau telah menjanjikannya pil ungu surgawi? Tentu saja Chung Myun ingat dengan janji tersebut. Tapi lebih baik menghadapi Raja Nokrim daripada harus menghadapi Heavenly Demon. Chung Myun pun mulai kembali menenangkan dirinya. Lalu ia kembali berpikir, jika aku menghancurkan kristal ini, pastinya orang-orang dari kultus iblis akan menggila. Mereka merupakan seseorang yang tidak berpikir logis. Dan tentunya situasinya akan menjadi lebih kacau daripada saat kristal es ada di tangan Chung Myun. Chung Myun pun mulai mengumpat, mengeluarkan kata-kata kasar. Ya, walaupun ia tidak sepenuhnya yakin jika Heavenly Demon bisa dibangkitkan kembali, tapi mungkin saja itu bisa benar-benar dilakukan melihat kondisinya saat ini, yaitu kembalinya Chung Myun setelah menebas kepala sang Heavenly Demon. Hingga pada akhirnya hanya ada satu kesimpulan yang bisa ia lakukan, yaitu melawan orang-orang gila dari kultus iblis. Lalu perlahan Chung Myun pun menghampiri ketua dari para penambang. Lalu ia berkata, katakan padaku, jika aku membebaskanmu, maukah kau bertarung melawan mereka? Tentu saja itu adalah pernyataan atau pertanyaan yang sangat spontan. Lalu ia pun berkata, bukankah sudah kubilang kami telah disegel dantiannya? Chung Myun menanggapinya, tenang saja, aku bisa mengatasi masalah tersebut. Nah, di sini awalnya masih sulit untuk mempercayai perkataan Chung Myun, karena biasanya yang mengerti cara membuka segel tersebut adalah orang-orang dari kultus iblis. Tapi tentu saja Chung Myun merupakan seseorang yang sangat berpengalaman, terutama saat melawan kultus iblis, dan karena tekniknya sangat tinggi, jadi mudah bagi Chung Myun untuk melepaskan segel tersebut. Tapi nampaknya Pak Tua itu masih belum yakin. Chung Myun kembali berkata, apakah kau pikir aku berbohong? Sekarang katakan saja, jika aku membebaskanmu, bisakah kau mengembalikan kembali kondisi istana Laut Utara seperti sebelumnya? Yang dimaksud Chung Myun adalah pemberontakan dan melengsarkan posisi Lord saat ini. Ya, sebenarnya jika itu adalah Chung Myun terdahulu, ia tidak akan pernah meminta bantuan kepada orang-orang seperti mereka yang saat ini kondisinya sedang terpuruk. Dimana walaupun Chung Myun membuka segel mereka, kemampuan mereka telah menurun jauh dari kemampuan aslinya. Apalagi saat Pak Tua mantan jenderal menjelaskan, ya, walaupun kami melawan mereka, tapi masih sangat sulit untuk mendapatkan sentimen positif dari warga. Alasannya sederhana, karena hanya keluarga Seoul lah yang berhak menjadi Lord. Dan sangat disayangkan, menurutnya satu-satunya orang yang tersisa dari keluarga Seoul adalah Lord saat ini, yaitu Seol Chung Sang. Pernyataan tersebut lebih membuat Chung Myun pusing lagi. Tapi saat Pak Tua itu kembali menjelaskan, jika saja anak dari Lord sebelumnya masih hidup, maka situasinya mungkin akan berubah. Lalu secara spontan Jogul pun menanggapinya, anak dari Raja sebelumnya, apakah itu Sol Sobek? Tentunya mendengar nama tersebut membuat Pak Tua Jenderal terkejut. Apa? Bagaimana bisa kalian mengetahuinya? Chung Myun menjawab, oh, kami berpapasan. Ia sedang bersama seorang bernama Han Yimung.
Dan ekspresi mereka lebih terkejut lagi. Apa? Jenderal Han? Saat mereka dikurung dan dijadikan budak, mereka tidak bisa mengetahui informasi apapun di luar istana. Oleh sebab itulah ada keyakinan jika Tuan Muda Sol Sobek telah tiada. Tapi mendengarkan informasi tersebut dari orang-orang Gunung Gua itu membuat secercah harapan muncul. Tapi sayangnya saat Pak Tua bertanya, apakah kau tahu di mana mereka? Chungmyun menjawab tidak. Tentunya itu sangat disayangkan. Tapi untungnya Chungmyun nampak tenang. Lalu ia berkata, jadi maksudmu jika kami berhasil menemukannya, maka kita bisa meyakinkan orang-orang di belakang Lord sebelumnya untuk memberontak dan melawan Lord saat ini? Lalu Pak Tua itu pun menjawab, ya, itu sangat mungkin. Chungmyun pun mulai tersenyum licik, lalu ia berkata, baiklah, karena sebelumnya kita telah membantunya dan memberikan mereka makanan, maka inilah saatnya agar mereka membalas itu semua. Dan Chungmyun pun mulai menepuk dadanya, yang mana itu dimaksudkan untuk mengeluarkan Baek-ah. Setelahnya Chungmyun pun menggenggam perut Baek-ah dengan kuat, lalu ia berkata, kau ingat dengan bocah itu bukan? Aku sudah memerintahkanmu untuk menghafal baunya. Jadi bisakah kau mencarinya saat ini? Tapi anehnya ekspresi Baek-ah tidak seperti biasanya. Bahkan Baekchun sampai berkata kepada Jogul, apakah kau lihat? Bukankah Baek-ah berkeringat? Dan lagi pula Baek-ah itu seekor martin, bukannya anjing. Jika saja ia bisa berbicara, aku yakin ia akan berkata, dasar bajingan gila, bagaimana bisa aku mencari seseorang di tengah dataran seluas ini hanya dengan mencium baunya sesaat? Tapi tentunya Chungmyun tidak terlalu peduli dengan itu semua. Cengkraman Chungmyun kepada Baek-ah semakin kuat. Ia kembali berkata, kau mengingatnya bukan? Apa? Kau tidak ingat? Chungmyun hampir saja menggila. Tapi untungnya Baek-ah tiba-tiba memberikan sebuah jawaban terpaksa, seolah-olah ia bersedia mencarinya dimanapun sang Sol Sobek itu berada. Barulah setelahnya Chungmyun berkata kepada setiap orang, baiklah, inilah saatnya untuk melawan orang-orang gila dari kultus iblis itu. Tapi tentunya masih ada keraguan karena jumlah mereka terlalu sedikit. Chungmyun kembali berkata, itu bisa diatasi. Kita hanya perlu mengambil kursi Lord. Dengan begitu, orang-orang dari istana akan mengikuti kami. Sederhana bukan? Ya, memang apa yang dikatakan Chungmyun sangatlah sederhana. Tapi mati nampaknya lebih mudah daripada menyelesaikan hal tersebut. Keputusan telah dibuat. Walaupun awalnya murid-murid Gunung Hua dan juga Baekchun agak khawatir, tapi tidak bisa dipungkiri juga jika otak Chungmyun lah yang paling rasional saat masa-masa genting. Dan pada akhirnya mereka pun setuju. Prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan atau mengamankan Sol Sobek, putra dari Lord sebelumnya. Dan yang bertugas untuk mencarinya adalah Baekchun dan juga Baek-ah. Dan tentunya Chungmyun juga meminta bantuan ataupun partisipasi dari para tahanan. Di sisi lain, Bang Pyo dan beberapa penjaga yang sedang menunggu Chungmyun mulai berbincang. Seseorang bertanya kepada Bang Pyo, apakah tidak masalah meninggalkan mereka terlalu lama? Bang Pyo pun menjawab, kenapa kau terlalu khawatir? Walaupun mereka membicarakan apa yang terjadi di Istana Laut Utara, tapi mereka hanyalah tawanan yang gantiannya disegel. Aku yakin juga bahwa orang-orang di dataran tengah itu tidak akan melakukan hal bodoh, yang artinya apapun yang mereka rencanakan, mereka tetaplah tikus yang berada di dasar sumur. Jadi aku yakin mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Tapi untuk jaga-jaga, Bang Pyo
pun memerintahkan satu penjaga untuk melihat apa yang terjadi di bawah sana. Tapi saat salah satu penjaga tersebut mulai berjalan, tiba-tiba seseorang pun menariknya dan melemparnya. Ia pun jatuh ke dasar tambang. Tentunya itu membuat Bang Pio dan beberapa penjaga lainnya terkejut karena ia mendengar suara teriakan. Hingga pada akhirnya Chung Myun pun mulai terlihat setelah mendaki tambang. Itu membuat Bang Pio kesal. Apa yang telah kau lakukan? Chung Myun pun menjawab, apa yang telah aku lakukan? Bukankah seharusnya aku yang bertanya? Kalian orang-orang dari Istana Laut Utara begitu bodoh sampai bekerja sama dengan kultus iblis. Apakah kalian tidak tahu bencana yang akan menimpa kalian? Mendengar kata-kata tersebut membuat Bang Pio kesal. Apa katamu? Berani-beraninya orang-orang dari dataran tengah berbuat lancang? Tapi tentu saja Chung Myun tidak akan mempedulikan omong kosong tersebut. Dan bahkan ia berulang kali menyinggung terkait dengan kultus iblis yang bekerja sama dengan mereka. Itu membuat Bang Pio lebih kesal lagi. Sebelumnya ia diperintahkan oleh Lord untuk menjaga ataupun mengawasi orang-orang dari dataran tengah. Tapi karena provokasi dari Chung Myun, ia bahkan tidak peduli jika harus membunuhnya. Tentunya kepercayaan diri Bang Pio itu muncul dari jumlah pasukan yang berada di belakangnya dengan jumlah Chung Myun yang hanya seorang diri. Tapi setelahnya murid-murid Gunung Hua pun mulai sampai. Ya, walau begitu Bang Pio masih sangat yakin setidaknya jumlah mereka 40 orang, beberapa kali lipat dari jumlah murid-murid Gunung Hua. Dengan percaya diri Bang Pio bahkan berkata, apa yang bisa kalian lakukan anak-anak dari dataran tengah dengan jumlah kalian saat ini? Lalu dengan santai Chung Myun pun menanggapinya, oh, jika menurut kalian jumlah kami masih kurang, aku bisa memanggil orang-orang lainnya. Tentu saja itu adalah pernyataan yang tidak masuk akal menurut Bang Pio karena tidak ada orang lain di Istana Laut Utara selain mereka. Tapi setelahnya ekspresi wajah Bang Pio mulai berubah. Tak kalah satu persatu para tawanan mulai mendaki dan menampakkan dirinya. Itu adalah hal yang sangat mengejutkan. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana bisa mereka melepas segel dari kultus iblis. Padahal sudah bertahun-tahun tidak ada yang bisa melepaskan segel tersebut. Dan amarah yang sangat besar nampak jelas di wajah para tawanan tersebut. Seseorang pun berteriak, Bang Pio! Itu adalah Yo Sahon, mantan penatua dan juga komandan sebelumnya. Ia nampak sangat kesal karena sudah berapa kali mereka menerima siksaan dari Bang Pio dan pasukannya hingga beberapa orang meregang nyawa. Tentu saja kehadiran para tawanan sedikit membalikan situasi. Ya, walaupun mereka baru saja terbuka segelnya, tapi tidak bisa dipungkiri dahulu mereka merupakan para pejuang terkenal di Istana Laut Utara. Bahkan beberapa prajurit Bang Pio mulai mundur karena ketakutan. Sulit bagi Bang Pio untuk meyakinkan para pasukan karena mereka tahu benar sosok-sosok yang akan mereka lawan. Apalagi yang mereka lawan adalah orang-orang dengan penuh amarah. Pak Tua Yo Sahon pun menatap ke arah Chung Myun seakan-akan menunggu perintah. Dan saat perintah diberikan, pasukan yang dipimpin oleh Pak Tua Yo Sahon pun langsung bergerak menuju pasukan yang dibawa oleh Bang Pio. Adapun murid-murid Gunung Hua, Baekjun sempat bertanya kepada Chung Myun, Chung Myun, perlukah kita membantu mereka? Chung Myun pun menjawab, tidak, mereka bukanlah seseorang yang harus kita lawan. Lawan kita adalah mereka. Ya, ternyata mereka telah merasakan kehadiran pasukan lainnya yang jelas-jelas lebih kuat dibandingkan pasukan yang dibawa oleh Bang Pio. Baekjun yang mulai merasakan kehadiran mereka bahkan sedikit terkejut. Chung Myun pun berkata, apakah kau takut? Tentunya dalam hati terdalam Baekjun ia sedikit takut karena lawannya bukanlah prajurit biasa. Tapi kekuatan dan keberanian mulai terkumpul. Bahkan
tanpa perintah Chungmyun, ia pun berkata, "Baiklah, mari kita tunjukkan arti dari pedang Gunung Hua." Dan Baekhyun pun berlari, disusul oleh murid Gunung Hua lainnya. Adapun Chungmyun, ia yang masih tertinggal di belakang pun bergumam, "Lihatlah para idiot itu. Oh, pimpinan sekte senior, nampaknya aku telah membuat kesalahan." Di sisi lain, pasukan yang dipimpin oleh Go Jintak, pedang utara, hampir saja menuju tambang. Awalnya Go Jintak agak ragu karena ia diperintahkan oleh Lord untuk menghadapi orang-orang dari dataran tengah yang notabene masih anak-anak. Tapi karena perintah Lord adalah mutlak, ia pun tidak bisa mengabaikannya. Hampir mereka sampai ke tambang, seorang prajurit pun berkata, "Tuan, lihat di sana masih terjadi pertarungan. Apakah kita terlambat?" Dan Go Jintak pun menanggapinya, "Jika pertarungan masih berlanjut, itu berarti masih ada musuh. Kita belum terlambat." Tapi tiba-tiba dari sisi lainnya nampak sekelompok prajurit yang bergerak cepat ke arah mereka. Tentu saja itu mengejutkan. Pergerakan mereka tidak bisa dianggap enteng. Dan saat Go Jintak melihatnya lebih detail, dari pakaiannya jelas mereka bukan orang-orang dari Laut Utara, yang artinya mereka adalah orang-orang dari dataran tengah, yaitu Gunung Hua. Go Jintak nampak sangat kagum melihat keberanian bocah-bocah Gunung Hua. Dan tentu saja kala itu ia masih sangat yakin bahwa hanya dengan dirinya saja sudah bisa menyingkirkan orang-orang dari Gunung Hua. Tapi ternyata dugaannya salah besar. Tak kala keduanya berdekatan, pedang Go Jintak pun harus menghadang pedang Baekhyun. Dan yang terjadi bukannya dirinya yang mendorong Baekhyun, malah sebaliknya. Tidak hanya itu, bahkan hanya dengan satu bentrokan pedang saja ia merasakan tangannya seperti kram. Padahal pedang yang digunakan oleh Baekhyun sangatlah tipis. Ia masih bertanya-tanya bagaimana bisa ia kalah dalam hal adu kekuatan pedang. Go Jintak yang telah dipukul mundur bahkan sudah bisa membaca jika lawannya bukanlah sosok yang mudah. Saat itu Baekhyun telah menyodorkan pedangnya tetap di hadapan Go Jintak. Go Jintak yang masih belum bangkit pun bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Baekhyun pun menjawab, "Aku Baekhyun, murid kelas 2 dari Gunung Hua." "Dan Anda?" Go Jintak pun menjawab, "Aku Go Jintak, pimpinan pasukan pedang es di Istana Laut Utara." Baekhyun kembali menanggapinya, "Go Jintak, si pedang utara, baiklah, sayang sekali aku tidak bisa berbasa-basi lebih lama, tapi aku akan mengingat namamu." Ya, tentu saja itu adalah perkataan provokasi, seolah-olah Go Jintak pastinya akan kalah. Dan tentunya itu membuat Go Jintak sangat kesal. Dengan penuh amarah ia pun berkata, "Beraninya kau, dasar bajingan nakal." Di sisi lain, tepatnya di belakang Baekhyun, murid-murid Gunung Hua lainnya juga mulai bergerak. Baekhyun berada di tengah, adapun murid-murid lainnya mereka tersebar di bagian kanan kiri Baekhyun. Tentunya setelah melihat senior mereka yaitu Baekhyun memukul mundur komandan mereka, murid-murid Gunung Hua menjadi lebih percaya diri. Walau begitu, Tang Soso nampaknya agak sedikit ragu dan juga khawatir. Tapi untungnya Yisul berkata, "Tenang saja, aku ada di depanmu. Tunjukkan saja kemampuan terbaikmu." Dengan perkataan simpel tersebut, Soso pun menjadi kembali percaya diri. Ia menjawab, "Ya, akhirnya seluruh murid Gunung Hua pun memasuki medan pertempuran. Dan tidak butuh waktu yang lama untuk mereka mendominasi pertarungan. Sampai-sampai pasukan Istana Laut Utara dibuat ketakutan atas kegilaan yang ditampilkan oleh murid-murid Gunung Hua. Tidak hanya itu, Jogul bahkan menggunakan teknik bunga plum, dan itu membuat seluruh pasukan Istana Laut Utara terpukau. Karena seperti biasa, teknik bunga plum nampak sangat indah dan juga cantik. Beberapa prajurit yang pernah mendengarkan rumor terkait dengan teknik bunga plum bahkan sampai berkata,
teknik itu. Dan setelahnya saat bunga plum mekar, itu pun langsung menghujani para prajurit. Tapi untungnya teknik bunga plum yang dimiliki oleh Jogul belum begitu sempurna, jadi dampaknya tidak terlalu mematikan. Walau begitu, beberapa prajurit terluka akibat serangan tersebut. Ya, murid-murid Gunung Hua sangat mudah untuk mendominasi medan pertempuran. Alasannya sederhana, karena sebelumnya mereka pernah melakukan pertarungan hidup dan mati melawan klan 10.000 orang. Jika saja hal tersebut tidak pernah terjadi, maka keadaan di Istana Laut Utara bisa saja berubah 180 derajat. Sudah banyak sekali korban yang jatuh di tangan Jogul dan juga Yeonjung. Dengan kerjasama keduanya, sangat mudah untuk mengalahkan musuh-musuh dari pasukan Istana Laut Utara. Hingga pada akhirnya Yeonjung pun berkata, "Gul, nampaknya kita sudah hampir selesai. Selanjutnya mari kita bantu Soso dan yang lainnya." Tapi nampaknya Jogul terlalu terbawa suasana. Karena mendominasi medan pertempuran, ia menjadi lebih gila lagi. Yeonjung bahkan sampai menasihatinya, "Gul, bukankah sudah kubilang untuk menahan diri?" Dan itu membuat pertempuran menuju ke arah yang tidak biasa. Di sisi lain, Tang Soso yang terlemah di antara murid-murid Gunung Hua lainnya juga berusaha menunjukkan kemampuan terbaiknya. Sudah berapa musuh yang ia kalahkan? Setiap kali menjatuhkan lawannya, Tang Soso selalu saja berkata, Selanjutnya. Ya, Tang Soso sadar benar bahwa dirinya tertinggal jauh jika dibandingkan dengan murid-murid Gunung Hua yang ikut bersamanya. Akan tetapi, Soso sama sekali tidak ragu dan juga tidak kecewa. Titik awal mereka sedikit berbeda. Tang Soso dulunya hanyalah putri dari keluarga Tang yang tidak ikut belajar bela diri dan berfokus kepada teknik pengobatan. Tapi kali ini ia adalah salah satu pendekar pedang Gunung Hua. Walaupun agak sangat sulit untuk mengejar para seniornya, tapi ia teringat perkataan Chung Myun yang intinya setiap bunga plum memiliki waktunya sendiri untuk bermekaran. Dan walaupun itu telat bukan berarti gagal. Siapa sangka nasihat Chung Myun tersebut membuat Tang Soso terus melangkah maju hingga pada akhirnya untuk pertama kalinya bunga plum bermekaran di ujung pedang Tang Soso. Walaupun masih jauh dari kata sempurna, tapi itu adalah sebuah perkembangan yang nyata. Yisul yang menyaksikan hal tersebut bahkan ikut tersenyum melihat perkembangan juniornya. Adapun para pasukan dari Istana Es, tentunya mereka mulai down dan ketakutan. Mereka tidak menyangka jika anak muda yang berada di hadapan mereka sama sekali tak kenal rasa takut dan menunjukkan skill mereka dengan sangat baik. Karena biasanya pendekar muda yang namanya baru naik daun akan sulit untuk mengeluarkan setengah dari kemampuan aslinya tak kalah memasuki medan pertempuran sesungguhnya. Akan tetapi murid-murid muda di hadapan mereka yang bahkan nama sektenya sudah tidak pernah terdengar bisa mengeluarkan kekuatan maksimal dan mendorong seluruh pasukan berpengalaman dari pasukan Istana Es. Go Jintak yang melihat bawahannya mulai tumbang satu persatu nampak sangat gelisah. Ia pun berkata, bagaimana bisa? Dan tiba-tiba sebuah serangan pun menghantamnya. Untungnya Go Jintak berhasil menghindar, tapi wajahnya tergores. Ya, itu adalah Baekjun yang melempar serangan. Ia pun berkata, aku tidak cukup lemah untuk kau abaikan. Dan jika kau terus-terus mengkhawatirkan bawahanmu, maka tidak bisa dipungkiri kau akan segera tumbang. Perkataan Chung Myun tentu saja memprovokasi Go Jintak. Ia pun berkata, berani-beraninya kau, lihat saja. Bahkan jika kau menyerah, aku tidak akan pernah mengampunimu. Tapi Baekjun menanggapinya dengan santai. Seperti di awal, aku tidak akan pernah menyerah. Keduanya pun kembali saling berbentrokan. Baekjun dengan teknik bunga plumnya dan
Go Jintak menggunakan teknik pedang dingin ataupun pedang salju. Itu adalah salah satu dari 12 gerakan pedang yang dimiliki oleh Istana Laut Utara. Go Jintak sangat yakin dengan teknik tersebut, tapi siapa sangka teknik pedang Baekjun berhasil menghancurkan teknik pedang tersebut, dan itu membuat Go Jintak tidak berkutik lagi. Kepercayaan dirinya memudar hingga pada akhirnya Baekjun pun berhasil menembus ataupun menusuk bahu Go Jintak. Tapi sebelum benar-benar tumbang, Go Jintak masih terpana, terpukau, dan juga terlena dengan indahnya teknik bunga plum yang ia hadapi. Ia bahkan sempat berkata, sungguh teknik yang indah. Dan setelah benar-benar tumbang, Baekjun pun berkata, apakah ada lagi yang ingin bertarung melawanku? Tentu saja mereka, para pasukan istana, langsung sadar diri jikalau komandan mereka bahkan tidak bisa melawan Baekjun, jadi apalagi dengan mereka yang hanyalah prajurit biasa. Kekalahan Go Jintak itu berarti merupakan kekalahan dari Istana Laut Utara. Di sisi lain, Chung Myeon yang menyaksikan hal tersebut hanya bisa tersenyum sambil mengelus Baek-ah, dan ia pun berkata, semuanya telah bekerja dengan baik. Entah itu Yuisul, Tang Soso, Jogul, Yeonjun, dan juga Baekjun. Nampaknya mereka telah tumbuh dengan baik. Nampaknya aku juga harus mencari sesuatu untuk dimakan atau menjadi mangsa, karena akan terasa sangat dingin jika hanya berdiam diri saja. Sungguh dingin sekali. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.